Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kita tidak akan pernah punya ilmu jika kita tidak mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, santriwan santriwati Pondok Modern Selamat, khususnya kelas 9 baik SMP, PMS maupun unggulan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat bertatap muka dalam kajian agama. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, anak-anakku semuanya berada di rumah, saya berada di pondok, itu tidak menjadikan anak-anakku semuanya menjadi patah semangat. Harus semangat dalam mempelajari, mengikuti kajian agama. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar kajian hadis. Seperti kemarin sudah saya jelaskan, ini hadisnya adalah, kitab hadisnya adalah At-Targhib wa Tarhib. Ini menjelaskan tentang anjuran, hadis-hadis tentang anjuran dan ancaman. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar tentang hadis, tentang kitab hadis ini yaitu Targhib wa Tarhib, terlebih dahulu marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesehatan dari Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtigha'i mardatillah wa syafa'atir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Langsung saja kita mulai untuk kajian kitab hadis pada kesempatan kali ini, yaitu untuk kelas 9, yaitu kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Baik, langsung saja anak-anak semuanya yang di rumah yang punya kitab Targhib wa Tarhib bisa dibuka, yaitu halaman 3. Dibuka halaman 3. Ini nanti menjelaskan tentang anjuran menuntut ilmu, belajar ilmu, dan orang yang mengajarkan ilmu. Baik, langsung saja silakan anak-anak semuanya yang di rumah untuk diperhatikan, dan yang punya kitab bisa dibuka halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. At-Targhibu, anjuran, fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu. Fi thalabil ilmi, anjuran menuntut ilmu, wa ta'allumihi, dan belajar ilmu, wa ta'limihi, dan mengajar ilmu, wa maja'a, dan sabda Nabi fi fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu, wal alimi, dan ulama, wal muta'allimi, dan orang yang belajar ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Muhammad SAW bersabda. Allah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, man barang siapa yuridillah dikehendaki oleh Allah bihi baginya. Man barang siapa yuridillahu dikehendaki oleh Allah bihi baginya khairon kebaikan, yufaqihu maka Allah memandaikannya. Yufaqihu maka Allah memandaikannya fiddini dalam ilmu agama. Man barang siapa yuridillah dikehendaki oleh Allah di dengannya khairan kebaikan, yufaqihu maka Allah menjadikan pandai padanya fiddini dalam ilmu agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Faridotun ala kulli muslimin. Tolabul ilmi menuntut ilmu faridotun diwajibkan ala kulli muslimin bagi setiap orang Islam. Wawadiul ilmi dan meletakkan ilmu. Wawadiul ilmi dan meletakkan ilmu inda ghairi ahlihi kepada selain ahlinya. Inda ghairi ahlihi kepada selain ahlinya, kamu qallidil khonaziri seperti mengalungi babi. Kal muqallidil khonaziri seperti mengalungi babi. Al jauharo dengan berlian, wal lu'a dan dengan mutiara, wad dahaba dan emas. Baik anak-anakku semuanya, di dalam hadis ini ada dua hadis yang akan kita pelajari. Di dalam hadis yang pertama, isi kandungannya adalah tentang barang siapa yang diinginkan atau ditakdirkan oleh Allah. Diinginkan atau ditakdirkan oleh Allah. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dipandaikan dalam ilmu agama. Dia dipandaikan, maka dia akan dipandaikan dalam ilmu agama. Ini sebuah hadis yang bisa kita jadikan pelajaran, bisa kita jadikan renungan, bahwa orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik itu adalah orang yang dipandaikan dalam ilmu agama. Yang pertama. Kemudian hadis yang kedua di sini menjelaskan tentang diwajibkannya menuntut ilmu. Yang pertama itu, hadis yang kedua menjelaskan tentang diwajibkannya menuntut ilmu. Menuntut ilmu diwajibkan bagi orang Islam. Jadi kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kalau kita orang Islam, kalau anak-anak semuanya di rumah beragama Islam, berarti kalian diwajibkan dalam menuntut ilmu. Kita sebagai orang Islam sudah seharusnya harus menuntut ilmu, terutama adalah ilmu agama. Orang hanya mempelajari ilmu agama tanpa mempelajari ilmu umum, maka bisa dikatakan akan menjadi pincang. Tetapi orang kalau hanya mempelajari ilmu umum saja tanpa mempelajari ilmu agama akan menjadi buta. Artinya apa? Bahwa dia tidak hanya mempelajari ilmu umum saja tanpa mempelajari ilmu agama, dia tidak tahu jalan yang mana yang benar dan jalan yang sesat. Itu. Kemudian hadis yang kedua, ini ada dua pembahasan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti mengalungi babi dengan berlian, emas dan permata. Saya ulang lagi, hadis yang kedua artinya adalah meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, maka seperti mengalungi babi dengan berlian, dengan permata dan emas. Ini artinya apa? Bahwa kalau kita ingin mencari ilmu, kita ingin menuntut ilmu, kita ingin belajar ilmu, terutama ilmu agama, harus pada ahlinya. Harus pada ahlinya. Kalau kita ingin pintar dalam hal hadis, harus belajar dengan ulama hadis.
orang yang pandai hadis. Kalau kita ingin pandai belajar membaca Al-Quran, harus belajar dengan orang yang pandai membaca Al-Quran. Kalau kita ingin belajar tentang ilmu fikih, maka harus belajar dengan orang yang ahli fikih, orang yang tahu hukum-hukum Islam. Seperti itu. Contoh yang mudah, kita ingin agar bisa ilmu memperbaiki komputer misalnya, kita harus belajar dengan orang yang ahli komputer, orang yang bisa tahu seluk-beluk komputer seperti apa. Nah, itu seperti itu maksudnya. Jadi kalau kita tidak belajar dengan ahlinya, maka akan sia-sia. Seperti mengalungi permata pada babi. Babi itu najis, dikalungi permata juga tetap najis, dikalungi emas juga masih tetap najis, dikalungi berlian juga masih tetap najis. Sia-sia. Maksudnya akan menjadi sia-sia. Mengalungi babi dengan emas, mengalungi babi dengan mutiara, mengalungi babi dengan berlian akan menjadi sia-sia. Hewannya tetap najis, seperti itu. Baik, anak-anak semuanya, itu adalah cukup. Sekian dari saya. Itu sebagian tadi penjelasan, pokok-pokok penjelasan dari hadis yang kita pelajari dalam kitab Targhib wa Tarhib pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak semuanya, sebelum saya akhiri ada sedikit kata-kata mutiara untuk kalian biar menambah motivasi buat kalian agar rajin dalam mengaji, rajin dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Baik, coba dengarkan kata-kata mutiara. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Baik, anak-anak semuanya, semoga kalian di rumah tambah semangat dalam mengikuti kajian agama. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.